Di sudut kota Jakarta, sekelompok anak kehilangan taman bermain. Mereka bermain di jalan yang dipenuhi kendaraan bermotor beserta polusi yang dibawanya. Di sudut kota Jakarta, seorang ayah harus rela berbagi jalan depan rumahnya yang kecil dengan pemotor lain yang mencari jalan pintas. Di sudut kota Jakarta, satu keluarga harus rela tidur di tenda biru bersama beberapa keluarga lainnya, ditemani oleh bisingnya kereta yang lalu lalang, keterbatasan air bersih, dan polusi yang tak mau pergi. Di sudut kota Jakarta, seorang pemuda berdiam di rumah di depan laptopnya membantu memperjuangkan hak agar kampung tempat ia tinggal tidak lagi dihadiahkan polusi oleh kendaraan berat yang datang setiap 30 menit sekali. Yang pertama adalah kendaraan pribadi kayak mobil, motor, itu sangat. Yang kedua, sampah. Dari lalu lalang kendaraan, karena ini dulunya itu bukan jalan umum. Senin sampai Sabtu itu sangat aktif mobil lalu lalang di situ. Nah, baik mobil dump truck yang muat pasir, muat tanah, dan lain-lain sebagainya. Di sebelah kanan tenda itu ada proyek juga. Di sebelah kiri begini ada proyek juga. Kita tuh dikelilingin dari pabrik-pabrik, peti kemas. Setiap hari itu kontainer lewat, debunya berterbangan. Itu imbasnya ke kita. Polusi udara memiliki dampak yang berbeda terhadap berbagai kelompok dan beban polusi udara tidak terbagi secara merata. Pemahaman mendalam tentang bagaimana polusi udara di Jakarta mempengaruhi berbagai kelompok, termasuk komunitas terpinggirkan, menjadi penting untuk memberikan udara bersih bagi semua. Lingkar Belajar Polusi Udara membawa Bapak Refli Lengkok, Ibu Jenah, Bapak Marsha, dan Ibu Nur Hayati bertemu dalam mempelajari polusi udara dan mendedah ruang bersama untuk udara bersih di Jakarta. Saya ingin menekankan bahwa lingkar belajar polusi udara ini adalah ruang aman. Kalau teman-teman melihat di atas meja ada barcode, teman-teman bisa scan jika ada hal yang dirasa tidak berkenan. Kualitas udara itu adalah tingkatan atau ranking untuk mengetahui apakah udara itu dalam kondisi yang baik atau tidak. Kenapa kualitas udara itu menjadi penting? Kenapa kita harus membicarakan isu kualitas udara ini? Karena kalau misalnya ada air yang tercemar atau ada tanah yang tercemar, itu kita bisa menghindari dari area tersebut. Atau misalnya kita mau minum air nih, kita pasti cari air yang bersih. Tapi udara ini kita nggak bisa milih. Faktor-faktor kerentanan yang berkaitan dengan kesehatan dan dampak kesehatan dari polusi udara. Pertama, kondisi biologisnya. Kondisi tubuh dari masing-masing kita ini kan berbeda-beda ya kondisinya. Ada yang fit, ada yang enggak, ada yang punya penyakit bawaan, penyakit genetik. Itu bisa mempengaruhi kerentanan mereka terhadap dampak polusi udara. Kemudian yang kedua yang menjadi faktor kerentanan adalah lingkungan tempat tinggal yang tidak menunjang hidup sehat. Misalnya karena dia pemukiman mereka dekat dengan industri, dengan area lalu lintas yang padat, ya dekat dengan sumber polusi. Akses terhadap data dan informasi terkait kualitas udara yang terbatas. Itu karena selama ini mungkin beberapa orang di sini nggak tahu gimana cara mengakses data kualitas udara di tempat tinggal mereka, di sekitar mereka. Kemudian yang keempat ini adalah akses terhadap fasilitas kesehatan yang terbatas. Itu terkait dengan rumah tinggal mereka. Yang terakhir ini mungkin terdengar sepele tapi ini sangat penting. Ini terkait dengan asuransi. Kalau udah masuk ke rumah sakit, oke, masuk ke rumah sakit dikasih treatment, dikasih obat. Tapi nanti kan ada bill-nya tuh sebelum kita keluar harus dibayar dulu gitu. Dan kalau misalnya nggak punya asuransi, mungkin ini akan menjadi dilema tersendiri atau problem tersendiri. Dampak yang berbeda dari polusi udara. Ada nih ternyata peran-peran dan tanggung jawab yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Siapa sih yang biasanya kebagian tugas untuk bersih-bersih, nyapu, ngepel, cuci piring, misalnya ispa atau batuk bengek tadi gitu. Yang ngurus mama juga. Nah, tapi laki-laki juga punya dampak tersendiri nih. Misalnya banyak yang lebih banyak melakukan pekerjaan di luar ruangan, ya nggak?
keluarga berpendapatan rendah, tadi juga dibahas, mungkin menghadapi kesulitan mengakses hunian yang lebih bersih dan sehat. Kita memiliki faktor kerentanan hingga peran yang berbeda-beda. Namun apa yang bisa kita lakukan bersama untuk mengatasi isu polusi udara? Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Apakah kita mau milih strategi independent quarantine dengan kita ngumpet di kamar pakai air purifier, kita pakai masker NH5 yang mahal banget, atau kita bareng-bareng berjejaring kayak Teman City mendorong perubahan levelnya kebijakan. JRMK itu berjaring dengan UPC, dengan Rujak. Arsiteknya adalah Rujak, arsitektur UI, ASF, dan Akur. Pendampingan hukum itu adalah LBH Jakarta. Bagaimana video bisa dijadikan alat kampanye? Misalnya nanti diputar di kampungnya. Soalnya kan kadang agak susah ya ngomong, Pak jangan bakar sampah dong. Tapi kalau misalnya menggunakan video, disebarkan di grup RT mungkin, ada yang punya grup RT mungkin ya Bu ya. Itu mungkin lebih menarik gitu, lebih ada visual, misalnya teman-teman dengan penyandang disabilitas juga bisa mendengarkan. Gitu. Jadi memang unsur video harus ada suara, harus ada gambar, kemudian ada pesan-pesan yang disampaikan. Jadi memang video ini sangat efektif untuk membicarakan sesuatu, untuk hal-hal yang tidak bisa diutarakan komunikasi secara langsung. Secara judul besarnya adalah kita mengangkat bau sampah di Balokan. Nantinya video yang kita sorot dari sana akan diputar di instansi pemerintahan supaya pengangkutan sampah di daerah Balokan ini tidak dilakukan cuma seminggu sekali gitu, tetapi dilakukan lebih sering dan lebih cepat. Sebenarnya konflik besarnya di Lengkong yang akan di-capture itu tuh soal dua hal. Pertama soal ada konflik lahan dengan perusahaan. Terus kemudian itu ditumpuk lagi dengan masalah polusi yang dihasilkan oleh perusahaan ini. Lahan depan warga itu dijadikan jalur keluar masuk kontainer. Itu menambah masalah karena menimbulkan polusi. Yang dampaknya ke kehidupan keseharian warga karena ada masalah akses, ada masalah anak-anak kehilangan ruang bermain. Ada ibu-ibu yang kemudian nggak bisa melanjutkan dagangannya di pinggiran itu karena polusinya sangat menumpuk. Ini ada beberapa gambar teman-teman. Di sini ada before after. Jadi di sini ada yang before sebelum Kampung Kunir itu banyak pepohonan, kayak udaranya sejuk, ya banyak burung-burung kayak kita gambar sini. Nah ini sesudahnya itu pohon hilang. Benar-benar kenapa kita bilang kurangnya RTH karena itu untuk tanah haji itu hanya untuk sepetak kecil. Jadi kurangnya tanah juga di sana kayak benar-benar untuk ruang hijau itu masih sangat kurang. Jadi makanya karena sudah banyak beton ya, udah banyak beton pembangunan seperti ini. Nah, ini juga kita gambarin juga permasalahan-permasalahan polusi udara, terus juga ada pembangunan proyek. Pembangunan proyek ini juga kan mengundang polusi udara juga, keamanan dan sama ruang tempat bermainnya juga terbatas di sana. Yang mau kita angkat adalah kehidupan orang-orang yang tinggal di bawah tenda biru. Bukan tenda kondangan ya, tenda kondangan bagus ya, ada kerangkanya. Tapi di sini ada tenda biru tuh pakai terpal gitu. Jadi fokus utama isu ini adalah isu dari masyarakat Kampung Bayam yang tadinya tinggal di satu lahan dan lahan itu dibangun menjadi JIS atau Jakarta International Stadion. Dan sebelum JIS itu disahkan pun sudah ada SK-nya dari wali kota kalau nanti mereka akan menempati rusun yang dibangun di samping JIS. Dan sekarang ini rusunnya sudah ada, sudah bagus, mungkin bisa dilihat rusun samping JIS teman-teman nanti. Dan sampai sekarang tapi masyarakat Kampung Bayam ini tidak mendapatkan kesempatan untuk tinggal di rusun tadi. Jadi polusi udara di Jakarta bukanlah isu yang baru, meski ia isu yang sangat hangat akhir-akhir ini. Sayangnya belum banyak yang membicarakan dampak yang berbeda yang dialami oleh beragam kelompok lapisan masyarakat akibat polusi udara.
Belum lagi ruang-ruang yang inklusif untuk membicarakannya juga tidak terbuka dengan lebar. Salah satu tujuan kenapa lingkar belajar polusi udara itu penting karena pengetahuan atau informasi juga, baik itu dari sisi teknis, dampak kesehatan, serta dampak yang berbeda tadi itu, ditambah dengan elemen gender, serta kelas dan interseksional, itu belum banyak dibicarakan dan belum juga secara luas dipahami oleh masyarakat umum. 3 hari ini cukup padat secara substantif, tapi ada satu kata kunci, yakni solidaritas. Dari hari pertama, kedua, hingga ketiga, kita fokus di 4 kampung di Jakarta yang terdampak polusi udara yang mungkin lebih parah dari lainnya. 1 kampung Balokan, 2 kampung Kunir, 3 kampung Bayam, dan keempat kampung Gang Lengkong. Aku lihat kayak ini kayak seru banget gitu loh untuk aku ikut acara kegiatan ini, apalagi dengan judulnya kan tentang lingkar belajar polusi ya, polusi udara yang sekarang lagi famous ya. Mungkin setelah aku ngikut ini, aku juga bisa memberikan kepada teman-teman untuk mencegah polusi udara itu tidak lebih memburuk lagi. Sebenarnya latar belakangnya aku adalah dari penasaran sama keresahan sih Kak. Itu kebetulan aku adalah korban dari polusi udara ini dan aku mengalami sampai demam, batuk pilek, dan pegelinu segala gitu. Jadi penasaran nih, kenapa sih hal ini terjadi sama aku dan polusi udara itu seburuk apa dan ini tuh apa gitu. Jadi aku bertanya-tanya, kebetulan aku melihat poster kegiatan ini di Instagram dan akhirnya bersyukurnya semua itu terjawab di acara ini. Pertama, dan yang mungkin yang utama adalah melanjutkan. Ada lingkar belajar selanjutnya, diskusi-diskusi selanjutnya untuk memetakan siapa sih aktor yang perlu diketuk lagi, diajak lagi ke dalam satu ruangan untuk berkolaborasi bersama. Untuk juga menyaring komitmen supaya kita bisa mewujudkan kualitas udara di Jakarta yang lebih baik untuk semua pihak tanpa ada yang tertinggal. Yang kita lakukan dari kita warga, salah satunya adalah kita harus menanam pohon. Itu salah satu untuk menanggulangi, paling nggak mengurangi polusi udara. Yang seperti sudah terjadi nih. Ini dulu di kampung kita nih hijau asri, tidak ada namanya polusi. Itu kan pasti terserap oleh pohon-pohonan ya, seperti itu sih. Ya untuk mencegah kita polusi ya sebaiknya pakai masker, terus kalau bepergian sebaiknya naik busway, lebih mencegah polusi dibandingkan dengan kendaraan bermotor 2. Ya, kita kembalikan supaya suasana menjadi hijau dan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor yang bahan bakarnya berasal dari fosil begitu. Batuk-batuk, terusnya kadang kalau kita keluar sebentar itu kita gini nih tuh ada debunya gitu. Makanya karena saking panasnya begini kadang-kadang anak saya suka melarang, mama kalau nggak ada penting-pentingnya sekali lebih baik di dalam gitu. Pendapatku polusi udara ini tuh kayak silent killer gitu ya, dimana kan dia nggak kelihatan gitu. Dia itu ternyata seberbahaya itu gitu. Dan di sini aku mendapatkan banyak sih Kak, banyak belajar mengenai dampak dari polusi udara terhadap kesehatan, terhadap vitalitas wanita dan gender segala macam. Jadi aku dapat banyak banget sih di sini. Nah, benar permasalahan sosial yang sudah disebutkan sama orang sekitar sana seperti jalan umum jalan tempat ia lewati itu jadi tempat jalanan umum oleh masyarakat lain, itu benar. Banyak motor yang motong jalan, sebenarnya itu bukan jalan umum. Jadi kayak gitu. Terus juga banyak tempat bermain anak-anak yang batas banget. Jadi kayak anak-anak tuh main juga di jalanan. Nah, itu juga bahaya juga. Perspektif beragam, efektif. Lanjutkan, tingkatkan. Kita bisa memilih air yang kita minum, makanan yang kita konsumsi, tapi kita tidak bisa memilih udara yang kita hirup. Lingkar belajar polusi udara, meracik solusi yang inklusif dalam mengembalikan udara bersih untuk semua.